Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Semoga senantiasa dimudahkan urusannya ya. Dan untuk pembelajaran kali ini bagi Ananda beberapa ya. Ada yang belajar online karena ada yang sakit, ada yang tidak sempat hadir, ada yang di luar kota. Agar materinya tidak terlalu tertinggal, maka Ustadz inisiatif untuk membuatkan video anak-anakku semua. Nah, baik, yang kita pelajari di TIK saat ini adalah masih seputar analisa data, tapi kita akan masuk ke menampilkan data pada grafik. Kalau di buku paketnya itu ada di halaman 182. Nah, di sini bisa dibuka bukunya di halaman 182. Tapi sebelum kita mulai, Ustadz ingin menegaskan kembali ada beberapa hal yang Anda harus tahu. Ini misalnya ini saya mau kasih garis atau border, Anda semua tentunya masih ingat ya. Kita bisa menggunakan all border, maka hasilnya seperti ini. Setiap sel yang diseleksi maka dia akan ada garis tepinya. Nah, selanjutnya terkadang angka ketika dia tidak cukup, maka dia akan memunculkan hashtag begini. Nah, ini tandanya adalah dia tidak cukup tempatnya. Nah, agar dia bisa menampilkan angka, maka dia butuh tempat yang lebih seperti ini. Nah, ini kita tinggal geser antara nama kolom sampai dia berubah arah panah, tanda panah berlawanan ya. Setelah itu klik tahan geser. Nah, atau kita bisa menggunakan cara yang otomatis. Nah, caranya itu kita tinggal pilih selnya, kita seleksi semua atau bisa salah satunya, lalu kita pilih format. Nah, kita pilih auto fit column width. Nah, maksudnya kita buat lebar kolomnya itu dia otomatis. Nah, ini kita seleksi, kita klik, maka hasilnya seperti ini. Nah, sekali lagi yang perlu kita ingatkan lagi adalah tentang format ya, format data. Sekali lagi karena ini adalah uang, data tentang uang, maka agar mudah dibaca kita perlu untuk memisahkan 3 angka. Di setiap 3 angka itu ada titik. Nah, ini caranya di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan. Dia diklik kanan, diseleksi dulu ya. Ya, seperti total penjualan nanti hasilnya adalah hasil penjualan toko dan kantin dijumlah di sini. Maka di sini juga saya seleksi agar formatnya berupa format currency atau mata uang. Kita klik kanan, pilih format sel. Nah, setelah itu pilih currency ya, karena kita mau menampilkan nilai mata uang. Nah, di sini bisa dilihat sampelnya, itu di setiap 3 angka maka akan ada titiknya. 3 angka ada titiknya juga. Nah, anak-anakku semua, kalau Anda mau memberikan simbol, misalnya simbol rupiah, maka simbolnya kita berikan simbol yang kita butuhkan. Misalnya dolar, kutub yen, atau mata uang yang lain, itu semuanya ada di Excel. Nah, karena kita Indonesia, maka kita pilih rupiah, Rp. Atau misalnya kadang Rp ini juga tidak perlu ditampilkan. Nah, itu kita tinggal pilih non. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini seakan oke. Nah, maka bisa dilihat hasilnya dia sudah memberikan pemisah ya di setiap 3 angka. Ada separatornya atau ada titik di setiap 3 angka yang menandakan ribuan. Nah, dengan adanya separator seperti ini, maka data tersebut menjadi lebih mudah untuk dibaca. Seperti ini, 10 juta. Coba bayangkan kalau tidak ada titiknya. Itu kita agak pusing antara 100 juta, 10 juta, atau 1 juta. Nah, kalau ada separatornya atau pemisahnya, maka dia lebih mudah untuk dikenali. Nah, sekarang berikutnya yang perlu kita ingatkan lagi adalah bagaimana cara menjumlahkan nilai toko dan nilai kantin. Nah, ini caranya mudah, ada 2 cara. Yang pertama tentunya ingat ya, rumus Excel itu selalu dimulai dengan sama dengan. Nah, setelah itu kita klik nilai toko, terus tambahkan simbol tambah, ketik simbol tambah, lalu pilih dengan sel yang mana akan dijumlahkan. Nah, kita akan jumlahkan yang ini ya, yang kantin. Hasilnya seperti ini. Nah, ini anak-anak sekalian, kita tinggal enter, maka kita akan dapatkan jumlahnya 15.450. Nah, ini tadi menggunakan simbol tambah. Cuman dengan menggunakan simbol tambah itu ada kekurangannya. Kalau sekarang
kan masih enak ya, karena cuma ada 2 data yang dijumlahkan. Nah, bagaimana misalnya kalau ada banyak data, ada 10 data yang dijumlahkan? Misalnya kita mau menjumlahkan semua total penjualan kantin misalnya. Misalnya yang ini ya. Ini sama dengan di bulan Januari, kita tambah dengan di bulan Februari, kita tambah dengan di bulan Maret, kita tambah dengan di bulan berikutnya. Jadi kalau ada 10 data, maka kita mengetikkan angka simbol tambah ini sebanyak 9 kali. Jadi kalau ada 100 data, masa kita mau ngetik 99 kali tanda tambah? Nah, ini kekurangannya. Nah, sebenarnya Microsoft Excel itu sudah menyediakan rumus yang simple. Itu kita bisa pakai sama dengan sum. Sum ini singkatan dari summary, buka kurung, lalu seleksi semua data yang ingin dijumlahkan. Nah, di sini saya jumlahkan cuma dua sel ini, makanya cuma 2 ya. Nah, di sini bisa dilihat I3 dan J3. Ini maksudnya adalah I3 itu adalah kolom I baris ketiga. J3 maksudnya adalah kolom J baris ketiga. Setelah itu kita enter, maka dia akan menampilkan hal yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya semua penjualan kantin mulai Januari sampai Desember kita mau jumlahkan? Caranya mudah, sama dengan sum, lalu seleksi semua data yang kita mau jumlahkan. Lalu kita tutup kurung. Nah, J3 maksudnya kolom J3 sampai J14. Yang ini ya, bisa dipahami. Lalu kita enter, maka kita dapatkan angkanya. Seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu lagi ngetik tambah sekian banyak kali. Nah, kalau menggunakan sum, kita cukup ketikkan sama dengan sum, buka kurung, lalu seleksi semua data yang ingin dijumlahkan. Seperti itu. Jadi lebih mudah. Nah, kemudahan yang kedua, kalau kita sudah tuliskan rumusnya seperti ini, maka kita tinggal tarik, bawa kursornya ya ke sebelah kanan bawah sel ini sampai dia berubah tanda tambah hitam. Itu tinggal diklik, tahan, geser ke bawah, maka dia akan otomatis menjumlahkan selnya, semua selnya. Nah, gampang ya, kita langsung dapatkan nilai. Baik, nah, ini saya hapus. Nah, halaman 182. Nah, seperti ini ya. Nah, baik anak-anak sekalian. Nah, sekarang yang ini di pelajaran kita kali ini itu kita akan buat angka-angka ini menjadi sebuah grafik. Nah, grafik ini diantara fungsinya adalah untuk membaca data. Nah, itu memudahkan kita untuk meninjau progresnya atau perkembangannya. Kalau datanya seperti ini, tabel seperti ini kan agak sulit ya membaca. Kira-kira di bulan apa yang penjualan saya paling tinggi misalnya. Terus di bulan apa misalnya yang paling rendah. Itu kita harus cek satu-satu ya. Yang paling rendah misalnya 500.000 di bulan November di pendapatan kantin. Nah, ada cara supaya kita lebih mudah membacanya, yaitu dengan cara menggunakan grafik ya, atau chart. Nah, caranya adalah kita seleksi semua dulu. Kita seleksi semua seperti ini mulai dari bulan sampai total penjualan yang terakhir. Setelah itu di sini kita akan pilih insert. Ini agak lelet ya. Nah, setelah insert, oke, sudah. Nah, sekarang kita tinggal pilih chartnya. Kita mau pakai chart yang mana? Di sini ada banyak ya. Misalnya kita pilih yang lebih banyak. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, misalnya kita mau yang line chart. Nah, seperti ini ya. Line chart atau diagram yang berupa garis. Nah, misalnya pakai ini atau kita pakai ini ya, seperti yang di buku. Nah, kita pilih line with marker. Nah, setelah itu saya pilih ini ada 2 bagian juga, ada 2 contoh, yang kiri dan yang kanan. Nah, cuman yang ini sepertinya lebih mudah dibaca. Nah, bisa dilihat ya, data berupa tabel dan data berupa grafik. Nah, kita bisa lihat di sini bulan, ini dia bulannya. Jadi kita bisa lihat
Dan warna ini dia diwakili oleh keterangan di bawah, ada legendanya di bawah. Kalau yang biru dia pendapatan toko, kalau kantin dia adalah warna orange, dan total penjualan adalah abu-abu. Oke, ini misalnya saya hapus, misalnya kita tidak butuh total penjualan ya. Ya, misalnya kita butuhnya cuma bulan, toko dan kantin. Nah, itu kita kembali ke insert. Setelah itu kita pilih, saya pilih all chart, lalu pilih line, kita pilih line with marker, bisa juga yang lain. Nah, cuman kita pilih ini contoh. Nah, dia langsung mengenerate. Ini dia hasilnya. Nah, bisa dilihat di antara Januari sampai Desember, penghasilan toko yang paling tinggi itu ada di bulan April ya, bisa langsung kelihatan. Itu dia 9 juta. Adapun untuk kantin, penghasilan yang paling tinggi itu kita bisa langsung lihat, oh yang paling tinggi ini. Nah, berarti dia 23 juta. Nah, dengan menggunakan grafik seperti ini atau chart seperti ini, data itu lebih mudah dibaca. Kita dengan gampang mengetahui yang mana yang paling rendah penjualannya, yang mana yang paling tinggi penjualannya. Dan kita bisa bandingkan, yang paling tinggi pendapatannya itu adalah garis yang orange ini, atau garis kantin. Yang seperti itu. Nah, baik anak-anak sekalian, silakan dipraktekkan di halaman 182. Dan untuk hasilnya silakan di screenshot ke HP-nya Ustadz supaya kita bisa koreksi jika ada yang perlu diperbaiki. Oke, terima kasih telah menyimak. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.